Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yaum wa fi kulli yaumin wa fil yaumil maw'ud sirran wa jahra fi dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-mukarramun, para habaib, para alimin ulama, para asatidzah, wabil khusus guru kita semuanya, pimpinan Majelis Imdadul Mustafa Al-Mahbub Adairullah Habibana Alawi bin Hasan Al-Jufri hafizullah wa ra'a ma ta'ala wa bituli hayatih wa bi barakatih wa bi ulumih wa karamati wa bi imdadi, amin ya rabbal alamin. Orang tua kita Al-Habib Ghazi bin Abdurrahman Al-Idrus, Al-Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Habashi, dan juga Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Haddad, dan juga para habaib yang lainnya, yang mudah-mudahan semuanya para habaib Allah berikan sehat panjang umur, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Juga para asatidzah, wabil khusus guru kita Abah Kiai Haji Muhammad Ilyas Al-Mukarram, Kiai Haji Muhammad Suhada, dan juga Al-Mukarram Kiai Muhammad Safiq Munandar, dan juga para asatidzah yang lainnya yang insya Allah semuanya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga para koordinator Majelis Imdadul Mustafa Al-Mukarram, Ustaz Ahmad Samsudi, Ustaz Ahmad Sofia Al-Mukarram, Kiai Muhammad Deden dari Sikul Citerap, dan juga Ustaz Ahmad Rai Susi alhamdulillah hadir, dan juga kepada para asatidz yang lainnya, insyaallah kita doakan Allah berikan sehat panjang umur, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada Shahibul Bait, Shahibul Wasilah, yang menjadikan kita bisa duduk berzikir, bersolawat di mana ini tempat malam hari ini, malam Senin, rutinitas kita, mudawamah kita, Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Muhammad Ramli, yang malam hari ini wasilah beliau kita bisa duduk di mana ini tempat. Kita doakan daripada guru kita Al-Ustaz Muhammad Ramli, Allah berikan sehat panjang umur, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan juga beserta anak-anak didiknya, anak-anak santrinya, mudah-mudahan jadi anak yang soleh solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya, amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, wabil khusus Ketua RT 01 Bapak Ade Arif Usman, Ketua RW 01 Bapak Nadin, Kadus 01 Bapak Didin, dan juga seluruh jamaah Majelis Ta'lim Al-Habidiyah, para santri Al-Habidiyah, masyarakat atau warga Kampung Sawah dari RT 01 sampai RT 04, dan juga seluruhnya daripada para donatur acara ini. Insya Allah kita doakan Allah berikan sehat panjang umur, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Acara malam hari ini yaitu Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta haul al-maghfurlah, yaitu orang tua daripada guru kita Al-Mukarram Haji Ustaz Muhammad Ramli, dan yang diholinya malam hari ini Al-Maghfurlah Haji Mahmudin bin Mustafa Haji Neno binti Mudok, dan juga akikah yaitu saudara Tarpan bin Sana dan
Putaran Muhammad Ridwan dan Haji Yana, seluruh daripada yang diakikah, mudah-mudahan menjadikan anak yang taat kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Acara malam hari ini Isra wal Mi'raj dan Khaul bersama Majelis Imdadul Mustafa. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala acara dari awal sampai akhir insyaallah mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Majelis Imdadul Mustafa, barnamij Majelis Imdadul Mustafa malam hari ini awalan tartibul Fatihah hatta tawassul yang alhamdulillah sudah dilaksanakan, dan dilanjutkan pembacaan Sirah Nabawiyah, pembacaan Maulid Simtud Duror alhamdulillah sudah dilaksanakan, insyaallah kita akan bacakan daripada doanya, dan dilanjutkan pembacaan yaitu sholawat tuskur, dan dilanjutkan mau'izatul hasanah yang langsung akan disampaikan oleh guru kita Habibana Alawi bin Hasan Al-Jufri. Namun dimintakan kepada para asatid walau kalimat lain untuk memberikan mau'izatul hasanah. Yang pertama dimintakan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ilyas, dan dilanjutkan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Safiq Munandar, dan dilanjutkan yaitu ungkapan tasyakur oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Romli, dan ditutup Fatihah Sifat Talqin Dzikir Sumat Du'a, maklumat Talqin Dzikir Sumat Du'a. Itulah barnamij Majelis Imdadul Mustafa malam hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara dari awal sampai akhir insyaallah mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kepada para adik-adik, ini acara belum selesai, jadi tidak ada yang berbicara, tidak ada yang ngobrol, mesti khidmat ya, mesti khidmat. Ini acara penyampaian mubalikin risalah daripada Allah, daripada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berupa peringatan. Jadi yang ada di Habib yang di sini ini hanya penyampai saja. Ini hakikatnya daripada Allah dan Rasulnya. Jadi antum mesti adab, mesti hormat, mesti takdim. Jangan ada yang berbicara, jangan ada yang ngobrol. Dengarkan. Ini adalah kalamnya kalam Allah, kalamnya kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini para habaib yang di sini cuma menyampaikan saja. Antum mesti ada adab semuanya. Ya, dengarkan. Tidak ada yang berbicara. Dengarkan semuanya. Untuk itu kepada Al-Ustaz Rahmat Fa'alihi Fa'alaihi Wasallam ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafadhal wa barik bijalika wa kamalika ala dini ibadika wa ashrafi ubadik أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا
Baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwasyami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam bil khizri ila baiti muzazi'an baina rajulaini iz atahu Jibril wa Mikail wa ma'ahuma malakun akhar wastama'u ala tartibi jauh dalam jannah. Hadirin mukarram, berkhusus para habaib yang Allah sucikan, yang Allah bersihkan, yang tidak diragukan kesucian dan kebersihannya, karena Allah sendiri yang mengisikan lewat firman-Nya, innama yuridullahu liyudhiba ankum risa 'alal baiti wa yutahhirakum tathira. Berkhusus yang mulia guru kita bersama al-mahbub adaillah al-mukarram al-murrabi Habibana Alawi bin Hasan Marzuki, kita doakan mudah-mudahan Allah beliau beri kesehatan, Allah panjangkan umur, buat kita angkat tangannya, annallaha yanfa'una min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa karamatihim. Agisna ya Allah hasil maqasidana, agisna ya Allah hasil maqasidihim fid wa dunya wal akhirah, amin ya robbal. Yang mulia yang kita hormati al-mahbub adalah guru kita bersama mukarram Habibana Muhammad bin Hasan Marzuki, kita doakan mudah-mudahan Allah beliau panjangkan umur, Allah berikan kesehatan, Allah berikan rezeki yang banyak berlimpah, tiba setahun membuka dakwah. Yang penting yang mereka bisa kembali berikan kesehatan, amin ya Allah ya Rabbal. Orang tua kita, sepuh kita, makhluk kita, Habibana Qozi bin
bin Abdul Rahman Al-Infus, wal Habib Muhammad bin Abdul Ghadir Al-Abdi, Al-Habib Hasan bin Muhammad bin Ahmad Haddad, juga para habaib yang lainnya. Juga tak lupa kepada para dai atau para mubaligh khusus guru kita Muhammad Syafi'i Munandar. Jadi banyak Syafi'i Munandar, bukan Syafi'i Munandar. Jadi harus pakai mutadbir ipanya. Jadi kalau lampu magang tuh gitu kan. Harus bener ngajinya gitu. Kalau di sini bahaya nih. Ikhwan rahimakumullah, juga para koordinator yang saya hormati, bil khusus yang baru sembuh. Ya Allah, kemarin abun udah ngomong atau bering teh. Satu minggu abun aja umrah, mudah-mudahan anda bisa berkenan Allah, amin ya Allah ya Rabbah. Oke, Bapak Koko, Ustaz Samsudin, Al-Ustaz Basusi, Al-Ustaz siapa ya? Usok Sofian, dan juga Sahibul Hadiat Waniat, yaitu Bapak Ustaz Kiai Haji Muhammad Romli. Setelah para santri, santriawan, santriawati, ibu hadirin rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla bahwasanya kesempatan ini kita diberikan nikmat berupa anwar 5, nikmat sehat walafiat, nikmat artinya iman dan Islam, hingga kita dengan takdirnya juga menemukan tempat ini, dan sekaligus suatu kehormatan, suatu kebanggaan, suatu keyakinan, suatu tekad untuk kepastian kehidupan akhirat nanti. Kita digurui dan bersama kumpul bersama cucu-cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ini bulan tauhid yang menyatakan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Banyak diantaranya yang Muslim pun kubur kembali setelah mendengar Rasulullah menceritakan hadis perjalanan Isra Mi'raj. Nah, demikian kita lihat Rasulullah dalam pelaksanaan Mi'raj di Sidratul Muntaha. Allah gambarkan, Allah buktikan bahwa Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Mahlukah, rajanya makhluk. Ikhwan rahimakumullah, itu di Sidratul Muntaha adanya namanya kapal batas. Jadi tidak ada suatu makhluk yang bisa masuk ila Rasulullah Sallallahu Alaihi. Laila minal masjidil haram ilal masjid aqsa. Rasulullah melakukan Isra bersama Jibril alaihissalam, terus didampingi dari Masjidil Aqsa ila Sidratul Muntaha bareng bersama Jibril alaihis. Sampai di Sidratul Muntaha, ikhwan rahimakumullah, para guru, para kiai, ibu yang saya hormati, Jibril alaihissalam langsung berbisik kepada Rasulullah. Bisikannya begini, dengar ini. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ana menghantar antum cukup sampai di sini. Rasulullah kaget. Ya Jibril alaihissalam dari Mekah ke Madinah, nyampe artinya Sidratul Muntaha sini. Kemudian sampai dengan merasakan sampai di sini, di tempat yang sepi, yang asing bagi kami. Bagi anak ini asing. Jibril, kenapa ente sampai di sini mengantarkan dan tidak menghadap Allah Subhanahu wa taala? Jibril dengan menunduk menyampaikan, ya Rasulullah, ya Habiballah, bukan anak tidak setia, bukan anak tidak bakti, bukan anak tidak cinta kepada engkau ya Habiballah, tapi andai saja dan siapapun tak mampu melewati kapal batas ini kecuali antum. Kata Rasulullah, ya Jibril, selangkah aja. Ya Rasulullah, ya Habiballah, andai anda memaksakan diri untuk melangkah ya Rasulullah, maka akan terkoyak dan terbakar sayap saya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini bukan cerita bohong, Pak. Allah gambarkan, Allah perlihatkan siapa Rasulullah yang dinyatakan Sayyidul Mahlukah. Allah lihatkan dalam ayatnya, ayatnya Allah paparkan semua yang hebat-hebat yang diciptakan oleh Allah, surga, neraka, semua termasuk roh, termasuk kolam untuk diciptakan manusia. Allah lihat, dan juga makhluknya, makhluk-makhluk Allah yang telah tiada awalan daripada Rasulullah, juga kepada umatnya Allah perlihatkan. Habis sudah ceritanya untuk Rasulullah, ikhwan Rasulullah.
Iwan rahimahullah. Setelah itu memupuk Rasulullah. Masuk dalam singgasan Allah Subhanahu wa taala dengan kata barang at-tahiyyatul shalawatut thayyibatul lillah. Kemudian Allah langsung menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Kemudian Rasulullah tidak puas, berdoa untuk kita. Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Kemudian Jibril bersolawat dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina. Cukup Jibril sampai di situ, ditegur oleh Rasulullah. Ya Jibril alaihissalam, lanjutkan dengan kata wa ala ali sayyidina Muhammad. Jelas sudah kasih sayang Rasulullah kepada para cucunya, baik lewat hadisnya maupun dalam perjalanan Isra Mi'raj sampai dirangkaikan dalam sholat. Kalau kita bermasyhab kepada Imam Syafi'i menyatakan tidak membaca sholawat atau membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tidak dilanjutkan, maka la sholata, tidak sholat. Bukan aja maka sholat lamun cek orang Jerman, la sholata, tidak sholat. Jadi jelas ikhwan rahmatullah, apapun yang terjadi proses di dunia ini termasuk Indonesia, menurut kalam Al-Habib Umar bin Habib 1400 tahun yang lalu Rasulullah telah berdoa untuk Indonesia ini dengan tandanya ada sang saka merah dan putih. Makanya Sunan Gunung Jati, para Sunan 9 Wali Songo datang ke sini untuk menyebarkan agama, untuk membuat manusia di Indonesia yang dari Buddha masuk kepada Islam, untuk menerangi kehidupan dan hak yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Geus urusana lamun jelema mah punten deh sakumaha ilmiah, lamun jelema cenah ibadah macam urang, tidak kita berwasilah dan tidak berguru kepada habaib, apalagi benci kepada haib. Botak sariawan caduk nunggu karang dempak mau diterima ke Allah Subhanahu wa taala. Percaya? Saya tanya percaya tuh? Cuma saya haokan deh, gede-gedekeun mah. Kuring tanggung jawab ngomong gitu aya hadisna boga kitabna. Ngan waktuna saeutik hese kacidea. Ukituna mudah-mudahan kita selalu bersama para curia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menempuh enggak kehidupan kelak kehidupan nanti kita akan melalui sakaratul maut. Setelah itu kita akan dikubur. Wa inna insyaallah taala Al Habib Syekh Abdul Rahman Adiba menyatakan akrimi arwahamina bil liqa khairil anami wa bligil muhtara anna min sholati wa salami. Urusan dunia mah leutik kecil nggak ada apa-apanya, tapi urusan sakaratul maut paling kuat, fitnah terbesar daripada cucu Nabi Adam alaihissalam. Tapi namun kita mencintai Rasulullah, mencintai para habaib, al-muhtar akhir hujud baginda Rasulullah SAW bakal hadir menjemput sebarnya wa an bayak nyawa urang. Bayangkeun, lamun urang cinta ka Rasulullah, nyawa urang ngalayang dijemput Rasulullah SAW. Insyaallah urang selamat dunia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah disiapin duitnya. Nah, ibu-ibu kan kalau nggak buka saya nggak kotak aman. Kita ajak sedekah, kardus disiapin. Nggak usah banyak-banyak, 100.000 aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau Bapak punya rezeki, yang punya niat aja, mudah-mudahan semuanya dijabah dikabul oleh Allah SWT. Bulan ini bulan Rajab, bulan ya Allah, mudah-mudahan semuanya dijabah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bareng-bareng sambil selawatan sini. Udah siap? Di dalam itu banyak ustaz-ustaz minta aja, enggak apa-apa sedekah. Orang sedekah, itu siap. Allahumma barik lana fi Rajab. Semuanya keluarkan. Wa ballighna wa
hasil maqasidana Allahumma wa samana Ramadana wasil maqasidana. Yang nggak bawa uang pinjam dulu ke temennya. Jangan 2.000, surga 2.000. Apalagi yang pulang dari ATM, jangan 2.000. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Sekali lagi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Nabiyil Bashir wa ala alihi wa ashabihil munir. Amma ba'du, yang kita muliakan bersama guru kita Habib al-Mahbub Habib Alwi, Habib Muhammad Abnail Walid dan Habib Hasan al-Jufri, Habib Ghazi al-Idrus, Habib Muhammad al-Habsyi, Habib Hasan al-Haddad, dan para habaib yang hadir di tengah-tengah kita. Ya Rabb, Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdinal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa amitna fi tariqatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afati minal fitani. Amin ya rabbal. Hadirin sekalian yang berbahagia, tak lupa yang kita muliakan Saiful Bait Al-Ustaz Haji Romli beserta keluarganya dan santrinya beserta jamaahnya, mudah-mudahan panjang umur sehat berkah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Amin ya rabbal. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita kenal Allah dari ilmu, namanya ilmu yakin. Yakin satu i'tiqad, kekuatan iman dan ketakwaan kita yang tidak bisa lihat langsung, tapi dengan ilmu kita mengimani dan mentakwainya. Begitu juga sama Nabi. Kita nggak pernah ketemu Nabi. Setiap hari kita sholat Allahu Akbar, nggak pernah ketemu Allah. Siapapun itu, yakin yang ma'ruf di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin ada 3. Satu, ilmu yakin, benar-benar mengetahui akan kebenarannya bahwa Tuhan kita adalah Allah, Nabi kita Nabi Muhammad. Dari ilmu kita tahu. Yang kedua, ainul yakin, dari mata kepala kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat keagungan, kebesaran semua ciptaan Allah. Jadi ainul yakin, kita tahu adanya Rasulullah
Allah tampakkan, lihatkan, pandangkan mata kita bahwa ada darah-darah dagingnya Rasulullah. Ainul yakin. Yang satu lagi hakul yakin. Benar-benar dengan sebenar-benarnya keimanan kita, dengan sebenar-benarnya ketakwaan kita, dengan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Radina billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya. Hakul yakin. Sampai saat ini pun iman kita, takwa kita tidak bisa dibeli dengan uang. Karena hak keyakinan kita kepada Allah dan hak keyakinan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada satu di atas segala ilmu yakin, di atas daripada ainul yakin, di atas daripada hakul yakin. Apa itu? Namanya ma'rifatul yakin. Satu-satunya yang memiliki sifat ma'rifatul yakin tentang Allah dan alam segalanya adalah Nabina wa Habibina wa Syafina Maulana Muhammad. Dan nanti yang langsung ketemu ketika peristiwa Isra dan Mi'raj berhadapan dengan Rabbul Alamin Sallallahu Alaihi Muhammad. Apapun yang keluar dari mulutnya, perbuatannya, perjalanannya, hidupnya, kelahirannya lebih mulia dari segalanya. Bahkan air Zam-Zam yang paling mulia di muka bumi ini, air Zam-Zam masih kalah mulianya air sungai yang ada di surga. Namanya air arak. Ada sungai arak, ada sungai susu, ada sungai madu. Itu nikmatnya luar biasa. Tapi perlu ketahui, ma'rifatul yakin, seluruh air yang Allah ciptakan di muka bumi ini sampai dunia dan akhirat, satu-satunya air yang paling mulia, al-ma'u alladhi yajri min ashabihin Nabi Muhammad. Air yang paling mulia dari segala air. Air yang keluar dari jari-jarinya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lurusnya jawab lagi kan makan gak boleh. Apa kehujanan. Gak boleh mah insya Allah cukup. Santai aja saya sekarang cilok aja dulu. Makan cilok semua. Makan cilok ke semua. Itu cilok pakot namanya. Ini produksi Alhamdulillah. Kalau ibu-ibu pengen pesen cilok ke sini, ya itu produksi Alhamdulillah namanya cilok pakot. Kalau ada yang jualan cilok pakot, beli itu Alhamdulillah. Amin. Makan cilok enggak? Insya Allah habis makan cilok baru kebuli. Sekali lagi ya, salamnya mau apa enggak? Ikhlas, ridho. Yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga. Yang enggak salam jawab enggak, yang enggak jawab salam mudah-mudahan kalau perawan dapat aki-aki Allah. Sekali lagi mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segera habis makan cilok, salamnya kencang. Kalau mau cilok minta ya, nanti mau pulang ada cilok mah. Insya Allah. Beli.
Afdhalus salam salah samaroh. Keutamaan membaca salam itu 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala da'wah ilal huda wa dalalata alal khairi wan nasihati lil muslimin min fadli qurbat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayah manana wallahu a'lam bil haqiqati wal murad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu huffat bil makari wa naru huffat bisyahabat. Hadratil mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para habaib, wabil khusus guru kita al-mahbub al-murabi adailullah al-billah al-habibana alawi bin Hasan al-Jufri matana Allah bituli umri hayatih. Wabil khusus habibana Muhammad bin Hasan al-Jufri matana Allah bituli umri hayatih. Wabil khusus al-habib Waji bin Abdurrahman al-Idrus matana Allah bituli umri hayatih. Para kiai, para ajengan, wabil khusus juga Habib Faisal Al-Idrus yang dari Setu, Habib Adnan Al-Atas dari Tablang, alhamdulillah. Habib Faisal dari Al-Idrus dari Pontianak Ibadah, alhamdulillah sudah pada nampak hadir di tempat kita. Mudah-mudahan kita doakan semua zuriyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanjangkan umur, disehatkan, dimanfaatkan ilmunya, dibarokahkan ilmunya, dijadikan keluarganya keluarga sakinah mawadah warahmah. Para bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, wabil khusus jamaah Majlis Ta'lim Al-Hamidiyah, para santri Al-Hamidiyah, Majlis Tawadik Al-Hamidiyah, dan warga masyarakat Kampung Sawah. Mudah-mudahan yang nampak hadir di tengah-tengah kita mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Majelis Imdadul Mustofa yang telah bergabung dengan Pondok Pesantren Al-Hamidiyah, mudah-mudahan langkahnya dijadikan langkah amal ibadah yang soleh, langkah amal ibadah yang akan menjadikan saksi di mana kita disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para donatur, alhamdulillah yang menjadikan wasilah kelancaran kita acara pada malam ini memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul orang tua saya Bapak Haji Mahfudin bin Mustafa dan Ibu Hajah Neno binti Muko. Mudah-mudahan di alam barzahnya mendapatkan rahmat dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sudah melaksanakan akikah, mudah-mudahan akikahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, jamaah kaum muslimin wal muslimat, tak lupa pula kepada aparatur pemerintah, wabil khusus Bapak RT 01, Bapak Ade Arif Rusman, dan Bapak RW yang alhamdulillah pada malam ini beliau itu tidak bisa hadir, ya. Katanya informasinya sakit dan Bapak Kadus pun juga sakit. Mudah-mudahan semua yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukuran ni'amillah, pada kesempatan malam ini saya mengucapkan banyak terima kasih
kepada bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus para jamaah Majelis Taklim ibu-ibu Alhamidiyah ataupun Majelis Taklim bapak-bapak Alhamidiyah dan para santri Alhamidiyah dan para warga Kampung Sawah dari RT 1 sampai 4 yang sudah mendukung kepada acara malam ini, yaitu acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang dikorbankan oleh bapak-bapak, ibu-ibu yang menyongsong kepada acara malam ini, alhamdulillah dengan lancar, dengan jarak 1 minggu, alhamdulillah pada malam ini bisa terlaksana. Apa yang dikorbankan baik tenaga, pikiran, harta, mudah-mudahan untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah baginda Rasulullah yang akan membalasnya kepada kita, dan mudah-mudahan kita semua berkumpul pada malam ini. Nanti di Yaumil Mahsyar kita masih berkumpul tidak putus di bawah benderanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua mendapatkan syafaatul udma baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang alhamdulillah pada malam ini semua banyak habaib yang hadir, insya Allah, di mana kita mencintai zuriyahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting mencintainya baginda Rasulullah itu dengan ikhlas, dengan ridho, bukan karena keilmuannya, tapi kita mencintainya baginda Rasulullah itu karena darahnya baginda Rasulullah yang mengalir di jiwanya para ahlul bait ini, insya Allah, ya, demi Rasulullah, demi darahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan membeda-bedakan mau Habib mana, mau marganya apa, sekalipun habaib yang ada di perut itu sudah jadi Habib. Jadi jangan membeda-bedakan, saya mah sukanya ke Habib ini, ketika datang Habib ini dicuekin. Saya mah sukanya ke Habib ini, kadang-kadang datang Habib ini dicuekin. Mau Habib manapun juga, semua ahlul bait, semua keluarga baginda Rasulullah itu darahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita cintanya kepada Duriyah itu harus benar-benar didasari dengan ikhlas, dengan ridho. Kita ahwal, kita mah nasi uduk, bukan nasi kebuli. Kalau habaib nasi kebuli, kalau kita nasi uduk. Kalau habaib intan permata, kalau kita mah batu oral. Gitu. Jadi cintanya sama Duriyah ini wajib hukumnya. Siapa yang memerintahkan cintanya kepada Duriyah Rasulullah wajib? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi sudah dijelaskan oleh Asatid. Ini wajib hukumnya, tapi didasari dengan ikhlas. Jangan membeda-bedakan, apalagi zaman sekarang ini, zaman politik. Kita nggak usah tahu mau Habib mana, terserah mau bagaimana, kita nggak usah ikut campur urusan Duriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting hati kita luruskan, bersihkan untuk Duriyah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya cuma ngajak begitu. Makanya malam Sabtu di sini taklim selalu dibuka tentang Duriyah Rasulullah. Pengajian ibu-ibu hari Kamis selalu dibuka. Supaya apa? Ketika kita sudah bisa melaksanakan kecintaan yang benar-benar cinta kepada Duriyah karena baginda Rasulullah, insya Allah kita jangan jauh sama baginda Rasulullah dan keluarganya. Sebab ini apa? Kalau pengen tahu tanda-tanda aswaja, tanda-tanda ahli sunnah wal jamaah itu diantaranya kita mencintai keluarganya baginda Rasulullah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tawasulan terus kepada Duriah dari mulai Sayyidina Al-Abidin terus insya Allah. Makanya kita pegang Thariqah Alawi ini insya Allah ketika dengan ikhlas dan ridho kita mencintai Duriah Rasulullah akan memberikan syafaat kepada kita. Dan kita ini susah sekarang mencari guru, mencari ulama sekarang susah. Paham nggak? Untuk mencari ulama ini sekarang susah. Cuman satu, ini kita jangan lepas dari talinya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Ya. Mau susah, bahasa Sunda mah deketin habaib mah. Sebab janjinya Nabiullah Khadir Balyan bin Malkan waladi nafsi demi dan Allah. Ketika ada Duriah di tempat kita, Nabi Khidir pun juga selalu mengikuti di belakangnya. Malam ini yakin apa tidak Nabi Khidir ada? Nabi Khidir Balyan bin Malkan alaihissalam hadir di tempat kita. Yakin apa tidak? Kalau tidak yakin mendingan pulang aja, percuma. Kita ngumpul sama habaib tapi tidak yakin, percuma. Habaib itu Al-Qur'annya berjalan. Tahu nggak? Duriah Rasulullah itu habaib Al-Qur'annya berjalan secara hakikat. Ini jelaskan. Bukan maunya habaib, bukan maunya Duriah yang dihormati, yang dibangga-bangga, yang dicintai, bukan maunya, tapi perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Habaib mah nggak mau dibangga-bangga, nggak mau dihormatin, tapi kita sebagai ahwal wajib menghormati kepada Duriah. Ketika kita membaca sholawat kepada Nabi, tidak memakai wa ala alihi, sholawat tidak akan sampai kepada Nabi. Ini yang bahaya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu tidak sampai sholawat kepada Nabi. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, itu sampai. Makanya kalau orang yang memusuhi, membencinya Duriah Rasulullah, percuma sholat. Sebab di dalam sholat ini ada sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika sholat dibaca wa ala ali, tapi luar daripada sholat hati kita membenci kepada Duriah, itu salah. Paham nggak? Ini sedikit saya menyampaikan supaya apa? Supaya jamaah Alhamdulillah, baik bapak-bapak, ibu-ibu jamaah tawadik, tambah yakin untuk mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Di antaranya malam ini para habaib kumpul di tempat kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mohon maaf tempatnya seperti ini, memang keadaannya seperti ini, dan saya mohon bacakan Fatihah. Untuk pembangunan ini belum selesai. Maulid kemarin masih begini, sekarang masih begini, ya sabar. Tapi mohon bantuannya. Bacakan Fatihah nanti sama Habibana Alawi, pembangunan majelis rumah saya pesantren mau lantai 2 insya Allah ya. Doanya. Dan insya Allah yang mau mondok saya selalu ngajak. Mohon maaf bukan menghinakan, apabila Bapak ada di kampungnya masing-masing mau mondok di sini silahkan, gratis ya, gratis. Apalagi anak yatim piatu gratis, insya Allah ya. Bukan saya nantang, tapi yang nggak sekolah insya Allah di sini. Majelis taklim ini majelis ilmu, thariqah ilmu, bukan thariqah politik. Jadi majelis ini tidak ada berbicara tentang politik, insya Allah thariqah ilmu ya. Thariqahnya thariqah ilmu, yang dibahas ilmu di sini tidak ada. Sebab motonya pondok pesantren ini berilmu amaliyah, beramal ilmiah. Itu motonya. Berilmu amaliyah, beramal ilmiah. Sesuai dengan ulama, bil ilmi yulamu kulla syai'in wa biduni khalin kulla syai'in.
Dengan ilmu segala sesuatu diketahui, tampaknya hampalah segalanya. Insya Allah ketika kita mencari ilmu, insya Allah kita akan mendapatkan kesenangan, kebahagiaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ilmu dan akhlak. Sebab jangan jauh, jangan pisah antara ilmu dengan akhlak. Itu al ilmu wal akhlak karuhin wal jasa. Ilmu dengan akhlak bagaikan ruh dengan jasa. Insya Allah dengan kumpulnya malam ini, dengan durian Rasulullah, dengan para habaib, kita dengan ikhlas, ridho melangkahkan ke tempat ini, insya Allah kita akan berkumpul di bawah bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Afun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أهلا وسهلا بالنبي 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqal khairati ibadahul abrar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yudafi'u 'anil ashrar. Ashhadu an la ilaha illallah al-fattahul ghaffar. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد، صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد، المكرمون, para alim ulama, para habaib, wabil khusus Al-Habib Muhammad Abna'il Walid Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Jubri, Al-Habib Ghazi Ali Drus, Al-Habib Muhammad Al-Habsi, Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Haddad, dan segenap para habaib abna'ir Rasulillah yang sama-sama insyaallah Allah berikan sehat panjang umur, dan juga para kiai, para tuan-tuan guru, wabil khusus sahibul bait Ahinal Mahbub Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Ramli beserta keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hamidiyah, dan segenap para pengurus yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa dicurahkan barakah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga guru kita Al-Mahbub Adailallah Kiai Haji Muhammad Ilyas, Kiai Haji Muhammad Sabik Sabik Nandar,
Kiai Haji Muhammad Syuhada, dan juga Al-Ustaz Kiai Muhammad Deden, dan juga hadir Al-Ustaz Ahmad Baisusi, dan segenap para asatid koordinator Majlis Imdadul Mustafa, tanpa terkecuali semuanya mendapatkan curahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah Majlis Imdadul Mustafa yang sama-sama insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini Allah takdirkan kita bisa bermuajahah, bisa bersilaturahmi, wasilah Sahibul Bait mengadakan acara yaitu Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta khal kedua orang tuanya, yang insyaallah mudah-mudahan acara kita malam ini akan menjadi sababiah kita semuanya diampunkan dosa oleh Allah dan hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal ikhwan rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam sebuah hadisnya, "Lamma khalaqallahu khalqa ihtaral 'araba." Pertama kali yang Allah ciptakan itu adalah Arab, bangsa Arab. Summa ikhtara minal 'arabi Quraisyan. Kemudian Allah saring, Allah peras dari bangsa Arab terus dipilih, yaitu adalah bangsa Quraisy. Nah ini guru kita Kiai Haji Muhammad Ilyas suka menyebut-nyebut Quraisy, Qaddimu Quraisyan, maksudnya lebih afdal, lebih didahulukan Quraisy, lebih didahulukan Ahlul Baitnya Nabi Muhammad, lebih didahulukan, lebih afdal daripada zuriyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umpama begini, ini orang mau cari keberkahan, berangkat dia ke Cianjur umpama. Nah keberkahan itu lebih tinggi, lebih besar keberkahannya dari Ahlul Baitnya Nabi Muhammad. Itu makna daripada Qaddimu Quraisyan. Umpamanya dia belajar kepada alim, ilmunya luar biasa. Nah belajar tersebut lebih afdal kepada Ahlul Baitnya Nabi Muhammad. Andai kata dia bersama dengan orang-orang soleh, kemudian dari orang soleh tersebut dia mendapatkan keberkahan, mendapatkan pandangan rahmat dari Allah. Tapi kalau dia bergaul dengan Ahlul Baitnya Nabi Muhammad, dia lebih mendapatkan ilmu yang lebih kuat dan mendapatkan keberkahan yang lebih banyak. Itu arti daripada Qaddimu Quraisyan. Kemudian dari Quraisy disebutkan sama Nabi, "Summa ikhtara minal Quraisyin Bani Hashim." Dan kemudian Allah pilih dari Quraisy, yaitu dikeluarkannya Bani Hashim. Jadi diperas sampai menjadi Bani Hashim, sehingga Allah melalui malaikat Jibril yang langsung mengumumkan ke alam dunia ini bahwa suku bangsa yang paling mulia adalah Bani Hashim, yang mana disebutkan, "Qalaqtul ardu masariqaha wa magharibaha falam bani abin illa min Bani Hashim." Tidak ada kemuliaan suku bangsa di muka bumi ini melainkan Bani Hashim yang paling mulia. Dari Bani Hashim keluarlah yang disebut dengan Ahlul Bait, yaitu Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Nabi mengatakan, "Fa ana ikhtaratun min ikhtarati." Dan sesungguhnya aku adalah manusia yang terpilih dari apa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau istilah kelapa sudah diperas lagi, santan dan inti sejatinya adalah diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga malaikat Jibril mengatakan, yaitu falam ajid rajulan afdala min Muhammad.
tidak ada yang paling mulia di akhirat, di langit, di bumi, di mana saja, melainkan yang paling mulia, yang paling agung adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga karena kedudukan yang mulia ini, para jamaah sekalian, Nabi kita dimi'rajkan oleh Allah dari Baitul Maqdis. Jadi Nabi kita ini tembus sampai 7 lapis langit, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, ya, satu tempat mustawa yang tidak bisa ditembus dengan siapapun, melainkan hanya bisa ditembus oleh manusia pilihan yang tadi sudah dijelaskan oleh Nabi. Ini adalah kedudukan daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara hadirin sekalian, singkat saja, karena saya sebenarnya lagi meriang. Saya makanya dari tadi diam aja, lagi nahan meriang, dingin saya. Tadi ingat orang-orang pada hadir. Sebenarnya di rumah saya tadi diam aja, tiduran aja. Ingat sama Abah Ilyas, ingat sama Sohibul Bait. Aduh, berangkat jangan, kesian. Akhirnya Allah takdirkan berangkat juga. Mudah-mudahan ini menjadi sababiah kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang pertama. Jadi sehingga Nabi didudukan oleh Allah adalah manusia termulia yang sampai ke mustawa, kedudukan yang paling tinggi, yang mana tempat tersebut adalah tempat Allah jadikan segala sesuatunya. Seluruh takdir manusia, selamat tidak selamat, manusia dipilih menjadi orang yang beriman, manusia dipilih oleh Allah untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Tempatnya itu adalah tempat mustawa, saudara hadirin sekalian. Sehingga dari tempat tersebut dipilih jugalah daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita rinci satu saja kemuliaan umat Nabi Muhammad. Kalau umat-umat dulu tidak memiliki kemuliaan seperti umat Nabi Muhammad, tapi umat Nabi Muhammad ini luar biasa, para jamaah sekalian. Allah pernah bicara dengan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Sewaktu kita masih ada di orang-orang tua kita dipanggil oleh Allah, ya umat Muhammadin, ya umat Muhammadin, kita dipanggil. Kemudian kita yang masih berada di aslabi abaihim, di dalam tulang-tulang rusuk orang-orang tua kita terdahulu, kita menyaut, yaitu daripada panggilan Allah, dan kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Kemudian Allah mengatakan salati wa salami alaikum, rahmatku dan keselamatan dariku dikhususkan untuk engkau wahai para daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita dijamin diselamatkan oleh Allah, dijamin mendapatkan rahmat dari Allah. Ini luar biasa, para jamaah sekalian. Makanya untuk itu tidak lain untuk mensyukuri nikmat yang begitu besar. Kemudian kita diajarkan oleh Allah, Nabi kita Muhammad SAW, dari yang terkecil sampai yang terbesar, semuanya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai masuk ke kamar mandi dengan kaki yang kiri, keluar kaki yang kanan, minum dengan tangan yang kanan, jangan pernah tangan yang kiri. Ini semua adalah ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita yakin dengan ini, saudara hadirin sekalian, yaitu kedudukan kita, posisi kita yang tadi sudah disebutkan oleh Allah, maka kita akan mendapatkan kedudukan tersebut. Apa? Kita mendapatkan rahmat Allah dan kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah adalah kita harus menjawab apa yang diminta oleh Allah dan Rasulnya. Allah meminta apa? Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idda'akum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil, diseru oleh Allah, diseru oleh Rasulullah, maka hampirilah, maka jawablah seruan tersebut. Apa seruannya? Kita diperintahkan untuk melaksanakan daripada perjanjian kita dengan Allah masalah sholat. Sholat ini adalah merupakan perjanjian hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara hadirin sekalian. Dan orang yang terhitung melaksanakan sholat, mendirikan sholat, disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Bahjatul Masail yang namanya Iqamus Sholah. Yang pertama adalah al-mudawwamatu 'alaiha. Artinya sholat terus, jangan pernah ditinggal. Kalau sekarang sholat, ntar Jumat sholat subuh bareng-bareng bagus.
Nah, tapi nanti hari Minggunya, hari Seninnya tidak sholat subuh. Bukan seperti itu. Itu namanya tidak mendirikan sholat. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, fi awqatiha. Jadi Allah meminta sholat yaitu pada waktunya. Jangan sholat zuhur bukan di waktu zuhur. Jangan sholat subuh bukan di waktu subuh. Kalau dia melaksanakan sholat subuh pada waktu subuh, sholat zuhur pada waktu zuhur, maka dia termasuk orang yang menegakkan agama karena dia melaksanakan mendirikan sholat. Saudara hadirin sekalian. Kemudian yang ketiga, wa bi arkaniha wa syurutiha. Dia harus mengetahui daripada rukun sholat dan syarat sahnya sholat. Ini diminta langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi guru kita Kiai Muhammad Ramli mengajak kita untuk kembali ke majlis taklim, ke majlis ilmu. Bagus ini. Kenapa? Karena saudara hadirin sekalian, orang yang sholat tapi dia tidak mengetahui, yaitu disebutkan syarat sahnya sholat, ma'rifati furudiha wa sunaniha. Di dalam sholat dia harus bisa memilah mana rukun sholat, mana sunnah sholat, mana sunnah abad, mana sunnah hayat, mana kesempurnaan sholat. Dia harus mengetahui. Kalau dia mengitikadkan satu rukun sebagai sunnah atau sunnah sebagai rukun, maka sholatnya tidak sah. Betul, dia gugur kewajibannya. Dia termasuk orang yang tidak meninggalkan sholat, betul. Tapi secara hakikat sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya dia mudawwamah pada waktunya. Dia mengetahui hukum-hukum di dalam sholat tersebut. Kemudian yang ketiga disebutkan pama fa'ala dalika haramallahu jasadahu 'alan niran. Dan apabila dia melaksanakan sholat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia diharamkan untuk masuk jurang api neraka, melainkan dia ada di dalam genggamannya Allah untuk diselamatkan, diberikan, yaitu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan panjang-panjang, sampai sini aja. Mohon maaf kepada tuan rumah, kepada para jamaah sekalian. Nanti karena dengan saya sering ketemu, yang penting sekarang minta kepada Allah agar semua kita disehatkan, panjang umur. Kemarin juga saya maksain, saya ceramah itu nggak jauh dari jalan ini, jalan Cikuda, diantar sama si Dwi, padahal dalam keadaan meriang. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur dan kita semua tetap ada di dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya minta semua istiqomah, jangan rame di medsos, jangan rame di mulut, melainkan kita semua harus istiqomah, harus berjuang. Subuh siarkan, pengajian Indahul Mustafa siarkan, karena ada orang yang kenal saya yang ada di majlis ini 1 tahun 2 tahun belum pernah ngaji lagi di majlis ini, dan dilaksanakan dari pertama sholat subuh berjamaah belum pernah datang melaksanakan sholat subuh berjamaah, tapi mulutnya luar biasa manisnya. Itu tidak termasuk daripada orang yang dijamin rahmat, dijamin selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita umat yang baik, maka kita kalahkan hawa nafsu, kita berjuang bersama-sama keluarga Nabi Muhammad. Insyaallah inilah jalan kita yang benar, inilah jalan kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak cuma-cuma capek duduk di tempat ini, melainkan malam ini kita mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kita dan meminta kepada Allah, yaitu untuk memberikan syafaat kepada kita sekalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada guru kita Habibana Alawi bin Hasan Al-Jufri. Para jemaah, selesai sudah majelis ini, insyaallah kita akan tutup dengan Fatihah sifat talqin dzikir semua doa. Namun beberapa maklumat yang pertama, majelis Indahul Mustafa untuk malam Senin yang akan datang bertempat di Kampung Ciliung, Cibinong. Ya, sekali lagi majelis Indahul Mustafa untuk malam Senin yang akan datang bertempat di Ciliung, Cibinong, atau tepatnya di lingkungan Citata, ya, belakang lapangan Citra Buana, Ciliung, Cibinong. Mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur, kita bisa menghadirinya dan bisa mensiarkannya majelis Rasulullah di wadah majelis Indahul Mustafa. Amin ya rabbal alamin. Dan juga maklumat berikutnya bahwasanya Majlis Ta'lim Al-Khairat yang dipimpin oleh Akhina Syakir Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Jufri ini mengundang kepada para jamaah semuanya bahwa malam Rabu besok ini taklim sekali lagi, dan satu lagi ini akan diadakan malam Rabu depannya lagi akan diadakan tawakufan sekaligus Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam Rabu besok
masih taklim, yaitu tempatnya di Sindang Karsa, lapangan Sanja, di tempat guru kita, kediaman guru kita. Dan malam Rebo satu lagi, ini tawakufan, diminta kehadiran, ya kehadirannya. Tawakufan sekaligus Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan antum semua yang lebih kesehatan yang umur sehingga bisa menghadirinya daripada acara tersebut. Dan maklumat berikutnya bahwasanya Majelis Imdadul Mustafa Subling atau subuh keliling berjamaah bersama guru kita Habibana Alawi bin Hasan Al-Jubri untuk malam Jumat yang akan datang. Karena kita istiqomah malam Jumat, kita adakannya untuk malam Jumat yang akan datang bertempat di kediaman yaitu Ustaz Ahmad Baisusi atau alamatnya di Kampung Tarikolot Citra Bogor. Sekali lagi untuk subuh berjamaah keliling setiap malam Jumat atau Jumat pagi kita jam 4 sudah kumpul, insya Allah untuk malam Jumat yang akan datang sholat subuh berjamaah bertempat di Ustaz Ahmad Baisusi atau di tempatnya alamatnya di itu tadi kolom Citra Bogor. Mudah-mudahan Allah beri kesehatan panjang umur, bisa menghadiri daripada dakwah kita yang mana kita alhamdulillah bukan saja malam Senin, malam Rebo, malam Kamis, ataupun sekarang udah nambah yaitu malam Jumat yaitu di subuh berjamaah. Sekali lagi dengan berkah daripada bulan Rajab ini Allah berikan sehat panjang umur. Semuanya tidak keluar dari tempat ini, tidak bubar dari tempat ini, tidak beranjak dari tempat ini, melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkah bulan Rajab insya Allah hajat maksud tujuan ini insya Allah semuanya digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya yang punya penyakit baik dari diri kita, keluarga kita, saudara kita, insya Allah berkat majelis ini, berkat bulan Rajab yang sangat mulia ini, insya Allah diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Anallah yaghfir dzunubana. Amin. Al-Fatihah. Anallah yaghfir dzunubana. Semuanya amin. Al-Fatihah. Anallah yaghfir dzunubana wa yakshif kurubana wa yastur uyubana wa yasfi mardona. Yang punya sakit sebutkan namanya, wa yasfi mardona. Keluarga kita, saudara kita sebutkan, insyaallah penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yasfi mardona wa yasfi mardona wa yu'afi mubtalana wa yaj'aluna mu'alina fi jami' umurina bila ana wala ta'ab wala adha wala mihnah wala fitnah bi jahi safil ummah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asrari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Talqin dzikir, surat doa Al-Habib Wazir bin Abdurrahman Ali Drus fa'alihi falyatafadhal. Shallu 'ala Muhammad wa salat 'ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma butuhana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi waj'al mujtama'ana ghayatu husnil khitami wa atina ma qad sa'alna min 'ataa'ika al-jisami wa akrimil arwah minna bi liqa' khairil anami wa bulughil mukhtar 'anna min salatin wa salami. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا هاما الا فرجته
ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمعلمينا في الدين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل يا كريم.